Yo guys, kembali lagi bersama gua Gung Afif. Ini sore seperti biasa nih di Labuan Bajo. Gua santai-santai di atas kapal. Di sini guys, gua penasaran banget nih mau nyobain terbangin drone. Tapi bukan terbangin nih, selamin drone di bawah laut guys. Jadi gua baru aja dikirimin oleh Hasco Magic Sky drone underwater. Yuk kita lihat guys, gimana? Di sini biasa nih anak-anak production house lagi pada setting kamera. Coba bro. Bang. Jup, Jup. Mantap. Jupri Eloko, Fatur El Cabron, Deo LL. Ini ada Alphard The Bee Gees. Yo, sekarang gue bakalan coba liatin nih isi dari Gladius Mini itu apa aja nih tasnya. Jadi di saat beli guys udah dikasih tas kayak gini. Yuk, gue bakalan liatin yuk isinya gimana. Jadi gue akan jelasin apa aja yang ada di dalam tas Gladius Mini tadi. Di sini ada remote control drone, kemudian ada base station, holder smartphone, sudah support untuk tablet ukuran hingga 10 inci, pemberat daya apung yang bacaannya freshwater. Artinya pemberat ini dipakai ketika drone digunakan di air tawar guys. Untuk di laut kita pakai pemberat dengan keterangan seawater. Kemudian ada mounting holder HP yang dipasang pada remote control. Lalu ada kabel charger, kabel micro USB, dan power adapter. Lalu ada kain lap microfiber. Gue akan coba jelasin lebih detail, dimulai dari remote control. Di tengah ini ada tombol on off. Lalu di pojok kanan atas ada tombol untuk menghidupkan atau mematikan drone. Di samping tombol ini ada lampu indikator baterai dari remote control. Lalu ada tombol di pojok kiri yang berfungsi untuk mengganti drone mode dari depth lock ke stabilize mode. Di samping tombol ini ada indikator Bluetooth. Kemudian ada dua joystick untuk mengoperasikan drone pada umumnya. Sekarang beralih ke tombol-tombol bagian atas. Tombol ini berfungsi untuk merekam video atau foto. Lalu tombol putar ini berfungsi untuk menaikkan atau menurunkan drone sekitar 45 derajat. Biasa disebut dengan tilting mode. Kemudian tombol ini berfungsi untuk mengganti mode video atau foto. Lalu tombol putar ini berfungsi untuk menghidupkan lampu LED drone agar visibility drone di dalam air jadi lebih baik. Kemudian di sini ada base station, berfungsi sebagai penghubung drone ke remote control. Di sini terlihat ada 4 lampu indikator. Yang pertama lampu indikator baterai dari base station. Yang kedua lampu indikator Wi-Fi dengan frekuensi 2,4 GHz. Yang ketiga lampu indikator Wi-Fi dengan frekuensi 5 GHz. Yang keempat indikator ROV untuk melihat terhubung apa tidaknya drone ke base station. Ini tombol switch on off. Kemudian di bawahnya ada port kabel tether dari base station ke drone. Lalu ini ada port HDMI mini dan slot memori eksternal. Baterai drone-nya dengan kapasitas 5000 mAh. Kamera depannya sudah support 4K. Gladius Mini mempunyai 5 propeller, 3 di belakang dan 2 di depan. Kemudian ada kabel tether dengan soket kunci 4 pin, sepertinya berbahan silikon dengan panjang kabel 100 meter. Kabel ini terasa ringan tapi kokoh. Lubang fan pada drone ini berfungsi untuk pembuangan air. Yang ini merupakan plug untuk kabel tether yang menghubungkan drone dengan base station. Oke guys, jadi gue udah ready nih. Ini bawa Gladius Mini mirip kayak kita bawa drone DJI pada umumnya, kayak Phantom 4. Tasnya juga nggak terlalu besar, enak buat dibawa traveling. Di sini kita bakalan coba nih pertama kali gimana ngerekam underwater tanpa gue perlu basah, scuba dive atau free dive. Biar drone yang melakukannya. Di sini gue juga akan rekam. Fatur akan menjadi modelnya juga dan ngerekam gimana kinerja drone-nya di underwater. Jadi kau bakal ngapain Tur? Bakal free dive. Free dive jadi model ya? Dan ngerekam gimana sih ntar si Gladius Mini-nya pas di kedalaman berapa meter, kestabilannya gimana, nanti Fatur yang bakal ngerekam. Di sini juga ada Deo sama Refri yang backup.
buat second sama kamera yang ketiganya. Oke. Jadi dari sini kita bakalan pakai speed guys. Enaknya karena gue tinggal di Labuan Bajo, untuk pakai peralatan-peralatan underwater itu gampang banget buat ngetesnya. Karena di sini banyak banget spot underwater guys. Gue nggak perlu pakai kapal induk, kita pakai speed kecil aja, pergi ke sekitaran pulau yang dimana bawah lautnya lumayan bagus buat kita rekam. Sama kita cari visibility yang bagus. Bisa lihat sini cuacanya agak mendung, tapi it's okay. Yang penting kita bisa ngetes dulu nih gimana kinerja Gladius Mini di spot underwater Labuan Bajo. Oke guys, let's go. Di sini kita coba cari nih spot-spot yang underwater itu ada karang. Karena ini kita cuma cari di area dekat pelabuhan ya, kita nggak mau jauh-jauh ke arah Taman Nasional. Jadi gini lah guys, situasi Labuan Bajo. Bisa lihat di sini banyak kapal pinisi. Ini Labuan Bajo Vibe. Jadi alat ini gue bakalan pakai juga buat ngerekam lambung kapal gue guys. Kadang-kadang lambung kapal itu banyak tiram atau mencek kondisi kapal. Jadi nggak perlu lagi ABK scuba dive ke bawah. Dengan menggunakan ini Gladius Mini, gue bisa ngerekam dan maintenance keadaan lambung kapal setiap bulannya dengan lebih efisien. Dan sebenarnya ini juga bisa dipakai buat ngecek spot mancing guys. Gue ada lihat beberapa orang memakai Gladius Mini buat mencari spot-spot yang bagus buat mancing. Oke, sekarang yang paling penting gue mau coba dulu dipakai buat gue sebagai videographer guys. Let's go, let's do it! Oke guys, sekarang gue udah ready nih buat ngerekam. Di sini ada remote dan layarnya gue pakai iPad. Kelihatan ini sangat mirip dengan user interface-nya DJI ya. Tapi perbedaannya ini nggak perlu kabel, jadi ini ada server. Dimana server ini kita konekin pakai kabel. Ini semacam mungkin kabel optik gitu. Disambungin ke si Gladius Mini-nya. Ini Gladius Mini nih. Lumayan berat guys, ini beratnya 2,5 kg. Dan kabelnya itu sepanjang 100 meter. Jadi drone-nya bisa menyelam sampai ke 100 meter. Itu bisa ngelewatin batas orang scuba dive guys. Karena rata-rata scuba diving bisa di 40-50 meter ya. Oke, sekarang kita coba gimana kinerjanya di underwater. Oke, sebelum gue lempar drone-nya, di sini Fatur akan turun. Di sini kita akan saling ngerekam guys. Gue ngerekam Fatur lagi free dive dan Fatur akan ngerekam gimana kinerja Gladius Mini di underwater. Tur, siap Tur? Siap. Oke. Sip. Jadi kita bakalan dapat banyak angle nih dari Gladius Mini dan dari Fatur di bawah sana. Oke. Gue bakalan lempar guys. Ready? 1, 2, 3. Oke guys, kita udah kelar nih ngerekam area Pantai Siture. Dapat beberapa scene, Fatur lagi free dive. Itu ada Fatur di sana tuh. Gimana Tur? Mantap. Oke, jadi mungkin perlu penyesuaian ya. Di sini nih kalau misalnya kita terbangin drone kayak DJI yang terbang, itu yang sangat-sangat kita takut banget itu kan kalau drone-nya nabrak, habis itu jatuh gitu kan. Sedangkan kalau ini Gladius Mini, yang paling hati-hati itu dari kabelnya guys, karena kabelnya panjang banget ya. Jadi jangan sampai kabelnya itu nyangkut di karang-karang. Jadi pas nyelaminnya itu harus tetap aware dengan keadaan sekitar. Jangan masuk kolong-kolong yang bisa menyebabkan kabelnya itu nyangkut. Tapi so far pengalamannya seru banget guys. Oke guys, kita udah sampai di depan Pulau Bidadari. Di sini percobaan kedua gua nih di spot kedua. Ini lautnya blue Tosca banget, air visibility-nya bagus. Jadi kita coba menyelam lebih dalam, mungkin di kedalaman 9 sampai 10 meter guys. Oke. Let's try. Oke guys, tadi karena kita terlalu sibuk rekam itu di sana harusnya kenceng banget. Bang, kita bantu Deo. Sini karena kita terlalu fokusin merekam drone-nya, di sana harusnya udah kenceng banget. Di sini Gladius Mini nggak ngerasain guys kalau harusnya itu kencang. Itu kayak underwater itu tenang. Karena anak-anak mainnya di atas, jadi itu harusnya kenceng banget. Itu Deo kayak udah capek banget.
Cepat. Woi. Tancap. Nih gue harus selamatin drone-nya karena ini udah di bawah banget, udah di kedalaman 10 meter. Sedangkan dia udah kecapean ke bawah arus. Ini arus kenceng banget guys. Lihat guys, sini guys. Jadi gini guys ceritanya, tadi gue lagi fokus ngerekam pakai drone underwater. Dan kalau dari drone sih nggak kerasa kalau arusnya kuat ya, karena mesin kali ya, karena dia punya stabilisasi juga. Tapi Deo juga terlalu sibuk mau ngerekam si drone ya. Dan gimana tadi masuk ke area tengah sini ya. Ini area tengah ini udah termasuk laut dalam banget guys, udah kedalaman 10 meter. Tadi si Gladius Mini udah 10 meter juga. Dan gue juga baru sadar nih karena gue ngeliat layar banget. Dan yang lain juga ngeliatin drone. Dan kita baru tahu ya kalau ternyata Deo agak hanyut ya sampai ke tengah ya. Ya, tadi soalnya di bawah itu arusnya kencang. Jadi drone-nya tetap stabil, tapi kita ke bawah sampai ke belakang. Tapi untung terselamatkan dengan pelampung sini. Oke. Yang penting semuanya fine guys. Kita nggak boleh menyerah. Tadi kita dapat satu spot yang keren banget ya di sana guys. Banyak banget ikan ya. Kita coba sekali lagi. Sana guys, ikannya rame banget. Gue penasaran nih. Tadi di sana nggak sengaja gue ngerekam banyak banget ikan. Sekarang kita mau coba bikin scene Fatur lagi free dive bareng sama ikan, terus direkam ya Tur ya? Siap bang. Oke, Fatur nih jago banget free dive guys, bisa sampai 200 meter tapi mati ya. 10 meter ya guys bisa free dive. Oke, let's fly. Gimana, kita lempar? Oke, let's go. Siap? Os, Deo gimana, masih kuat? Masih. Udah istirahat dulu Deo. Kuat ya? Wah, luar biasa. Jadi Deo ini pengalaman guide udah hampir 3 tahun guys. Di sini kita akan lempar lagi drone sekali lagi guys. Oke guys, kelar juga. Baterai udah 5%. Setelah 2 jam drone-nya nyelam, ngerekam Fatur sama Deo juga saling ngerekam. Di sini kita pas banget nih di laut yang lumayan arusnya kuat, tapi drone-nya masih dengan stabil buat bisa ngerekam scene underwater. Pokoknya mantap Gladius Mini. Woo! Oke, kelar juga misi Gladius Mini buat nge-explore area sekitaran Labuan Bajo. Dan beberapa hari ke depan, kalau gue punya kesempatan, gue bakalan selamin lagi lautan-lautan terdalam di Labuan Bajo guys. Karena ini limitnya bisa sampai 100 meter. Oke, sampai jumpa lagi di ekspedisi berikutnya.